Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Pertama-tama lapisan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Imam Syekh Masjid yang kita cintainya dan kepada seluruh jamaah yang telah hadir memenuhi undangan Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti ini di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu-tunggu yang dimuliakan oleh Allah asal syurga, tidak ada daripada kita yang tidak ingin meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana cara supaya kita dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Maka caranya itu cukuplah banyak. Dengan kita melakukan segala kebaikan-kebaikan, kita melakukan segala amal-amal yang saleh. Tetapi ada kebaikan yang luar biasa yang dapat menghantarkan kita kepada Allah, yang menghantarkan kita ke dalam syurganya Allah, yaitu dengan kita menghormati, dengan kita menyayangi kedua orang tua kita. Kenapa hari ini kita sampaikan berbakti kepada kedua orang tua? Dulu kita mendengar di negara-negara kafir, seorang anak membunuh seorang ibu, seorang anak membunuh ayahnya. Itu dulu kita dengar di nanggro-nanggro kafir. Tapi hari ini pembunuhan malah sudah terjadi di nanggro Gedanyo yang sangat kita cintai. Lebih-lebih di pertengahan tahun 2020 yang lalu, Gedanyo dikejutkan dengan seorang anak memenggal kepala ibunya di Aceh Utara gara-gara hanya uang Rp20.000. Ini yang harus kita sampaikan kepada generasi kita untuk dapat menyayangi kedua orang tuanya. Kalau dulu mungkin hanya saling membantah, memaki, tapi hari ini sudah terjadi pembunuhan. Tidak nampak begitu besar kasih sayang kedua orang tua kita terhadap kita, sehingga kita berani membunuhnya, memakinya, memukulnya. Dulu di dalam kitab disebutkan pada masa Rasulullah ada seorang yang sangat taat kepada Allah, namanya Alqamah. Alqamah tunggu orang yang sangat taat kepada Allah. Pura malam dia ibadat kepada Allah, siangnya dia berpuasa, malamnya dia beribadat. Tapi dikala sakratul maut Alqamah, lidahnya terkunci daripada menyebut kalimah la ilaha illallah, sehingga istrinya sangat susah. Istrinya mengunjungi Rasulullah, dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku ya Rasulullah, Alqamah lidahnya terkunci daripada menyebut la ilaha illallah. Ditanya oleh Rasulullah, apakah Alqamah orang yang taat kepada Allah? Maka dijawab oleh istrinya, benar ya Rasulullah, dia selalu berzikir, selalu melakukan solat sunnah. Apapun yang bentuk sunnah dia kerjakan. Ditanya oleh Rasulullah, apakah dia masih memiliki kedua orang tuanya? Maka dijawab oleh istri Alqamah, ada ibunya yang sudah tua di kampung halamannya.
Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya Bilal bin Rabah untuk menemui Ibu Alqamah. Ja'ada, pergilah Bilal bin Rabah menemui Ibu Alqamah. Begitu sampai di sana, sambil mengucapkan salam, Bilal bertanya, "Wahai ibu, benarkah engkau ibunya Alqamah?" "Benar." "Apakah Alqamah pernah salah dan dosa kepada engkau?" "Nah, sakit dan hati lun Bilal. Baksa bahura lun sakit Bilal. Lun yuwa Alqamah, tapi Alqamah lebih memilih istrinya daripadaku. Sakit dan hati lun bakwadenya, wahai Bilal. Apakah engkau tidak ingin memaafkannya? Hari ini lidah Alqamah terkunci daripada menyebut la ilaha illallah." Dijawab oleh Mak Alqamah, "Handun pemaaf Alqamah." Maka dilapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Ibu Alqamah tidak mau memaafkannya." Maka Rasulullah yang datang kepada Ibu Alqamah sambil mengucap salam, "Wahai Ibu Alqamah, benarkah engkau tidak ingin memaafkan Alqamah?" Alqamah dengan nada ditalkinkan la ilaha illallah, tidak mau diucapkan, terkunci lidahnya di atas dosa kepada engkau. "Ya Rasulullah, sakit hati lun Rasulullah ke Alqamah, tidak mampu lun memaafkan dia." Maka menyomenan kata Rasul, "Wahai sahabat-sahabat lun, kumpulkan kayu, hidupkan api." Gupudip api le sahabat. Ditanya oleh Ibu Alqamah, "Ya Rasulullah, nyan apu nyan kepu ya Rasulullah?" "Aku ingin membakar Alqamah. Semoga Allah tidak membakarnya nanti di dalam api neraka Jahannam." Maka bakwatenyan Ibu Alqamah luluh, "Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, itu anakku ya Rasulullah. Aku yang mengandungnya ya Rasulullah, aku yang peliharanya ya Rasulullah. Aku tidak tega melihat anakku engkau bakar di depan mataku ya Rasulullah. Kumaafkan Alqamah." Maka bakwatenyan Rasulullah perintahkan sahabat, "Coba talkinkan ke telinga Alqamah. Aku takut ibunya tidak ikhlas memberi maaf kepada Alqamah." Maka dengan izin Allah, Alqamah pun meninggal di dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucap la ilaha illallah. Diadu maafnya ibunda. Sedikit cuman kesalahan Alqamah, gagal mengucap kalimah la ilaha illallah apabila ibunya tidak memberikan maaf. Cobalah dengku bayangkan, dengku renungkan, dengku ingat wajah ibunda dengku. Dengku ingat, dengku kenang wajah ayahanda dengku yang telah mendidik dan membesarkan kita. 9 bulan dia kandung kita. Cukup tega kita memakinya dengan binatang kita sebut. Tega kita memukulnya. Bahkan tega kita yaitu menggorok lehernya. Di mana sudah hati nurani kita sebagai anak kepada ibu kita sendiri yang telah melahirkan kita. Ini masih ada kesempatan dengku mertua. 3 hari lagi atau lebih kurang kita akan menemui yaitu bulan yang sangat mulia, hari yang sangat mulia. Kalau bisa jangan tunggu hari raya, cobalah kita temuinya. Kalau kita pulang daripada masjid ini,
Kita cium tangan ibunda kita yang sudah tua, yang mulai sakit-sakitan dukung tua. Yang cukup jai tinggal ibadat bak kepetimang kedayo dukung tua. Geplah perut mak kedayo. Mu bulan-bulan sejuk mak kedayo. Demi kedayo nyo berhasil. Nyopoh limang kajaga mak kedayo bersiapkan makanan kedayo baja sekolah kedayo diintan kedayo rumah sekolah. Begitu lelah perjuangan ibunda kita. Tetapi dengan narkoba, dengan lemcak kambing, begitu banyak hari ini generasi-generasi kita yang rusak, yang rela memukul di depan orang ramai ibunya sendiri. Masya Allah. Cobalah kita bayangkan hukum Tuhan. Di dalam ada satu kisah nyata di Google hukum Tuhan, bisa kita lihat kisah nyata anak durhaka. Di Malaysia dipunasi drok anak makjih buta mata sebelah, bekerja sehari-hari di rumah sekolah sebagai cleaning service. Dikala anak ini sudah besar, dia sekolah ke SD yang ditinggal yang bekerja ibundanya. Maka jih malai jih makjih buta mata sebelah, diejek dia di rumah sekolah, makkah buta mata sebelah, makkah buta mata sebelah. Begitu pulang dia sampaikan kepada ibunya, mak, ulun punya di rumah sekolah, mak ulun, mak ulun malai, ulun diejek-ejek, mak ulun buta mata sebelah. Dia pikir ibunya itu anak yang masih kecil, tidak open. Rupanya sampai dewasa dia masih malu itu ibundanya, sehingga dia pandai. Dia mendapat beasiswa ke negeri seberang. Berpuluh tahun tidak ada kabar ibunda yang semakin tua, semakin sakit-sakitan, yang merindukan anak semata wayangnya untuk bertemu. Ada orang kampung tunggu di dalam cerita tersebut yang berjumpa dengan anaknya. Watewa perahai ibu, lun alun kalan anak dro baknang dro seberang. Ka bahagia jika senang hudin. Ya Allah, ni indah lun nak merempak dengan anak lun. Muploh lun lombi preh kabar, tidak ada kabar darinya. Lun siapkan uang untuk kita bertemu dengannya. Pergilah ibunya dengan seorang pemuda yang ada di kampung tersebut. Dia tuliskan surat ibu tersebut karena dia sudah sakit-sakit. Seandainya tidak berjumpa dengan anaknya, dia titipkan surat ini kepada pemuda tersebut. Wahai anak, nyo sabah suratnya apa? Dikedi lun hana merumpak dengan anak lun. Katajuk siat suratnya kepada anak lun. Nggih. Dengan takdir Allah bertemulah. Ibunya begitu melihat rumahnya gedung, sedang lari cucunya berdua di halaman rumah, dilambaikan tangan, lari anak tersebut takut. Urang tuha Dasin buta mata sebelah dipikir perampok. Masuk ke dalam rumah, dia katakan, ayah, ada orang tua yang memanggil-manggil aku takut diculik ayah. Tebit ayah baktai kekalan kamar. Apa yang terjadi? Ada disuruh masuk ibunya? Tidak. Di pintu pagar sambil mengatakan, wahai mak, mak waju kampung. Nyo inang lun, mak tuan lun, hal rebu lun nyo mentang nama. Pakiban lun wahainya, metun-tun, mepluh-tun, hana kabar kata lun fikir si kata hana le. Hana pumat bah lun won tu, mak wol. Sakit tak hati mak.
yang sudah tua sakit-sakitan rela pergi menghabiskan uang ingin berjumpa dengan anaknya. Tidak sanggup dia keluarkan kata-kata lagi, jijuk suratnya. Nyompatnya apa surat kata baca watai kata sidra. Maka diambil surat tersebut, dicampakkan ke meja kerja. Berbulan-bulan tidak dibaca surat ibundanya. Setelah itu begitu dia duduk sendirian, diambillah surat tersebut, dia baca. Tertulis di dalam surat tersebut, Assalamualaikum wahai anandaku, berpuluh tahun aku menunggu engkau, tidak ada kabar daripada engkau. 9 bulan aku mengandung engkau, 2 tahun aku memberi susu kepada engkau. Aku tahu aku ini ibu yang buta mata sebelah, yang membuat engkau malu. Tapi wahai anandaku, taulah engkau dikala engkau masih kecil dulu, engkau pergi dengan ayahmu, engkau kecelakaan, ayahmu kembali kepada Allah, sedangkan engkau buta. Aku tidak rela anakku buta, maka aku ambil mataku, aku masukkan kepada matamu. Berkata depu, hai anak mata yang nampak kata nyan mata lun. Mata yang nampak kata, hai anak nyan mata lun. Lewat. Maka orang tua katanya, duku tua, mata tak bayang. Tekalan bak sosial media, digantung bak daku, ditulis menjual ginjal kesonku ke kedai. Dikala kita di pesantren, dikala kita di unsiah ini di Banda Aceh, begitu habis uang kita telefon ibunda kita, mak kabeh peng, mak ni kirim peng tu. Tidak pernah ibunda ayahanda mengatakan tidak ada. Kajanya kata pres diat pada murah tu. Selalu dia kirimkan uang tanpa kita memikirkan. Di mak katanya gerukuk, berarti watai gejak ulang dari bengah sampai caura tu. Gejak ulaut lam ujin badai. Kadang-kadang si urang si kita kerja bangunan lam tarik ura tu. Pedih tak bak gemita rezeki. Tapi katanya anak harusnya tidak mungkin anak. Begitu kata huruf rayanya tidak boleh, tidak ada. Sabah pasang siapa kebla lemak dengan ayah. Pernahkah kita melihat kain sarung ibunda kita yang telah dia pakai bertahun-tahun hana kegentau-gentau? Tata yang bak mak hana kegentau jakro contohnya. Baiknya kugot utai jakro mentang baru. Padahal kita tahu ibu kita hawa si pajai baru, ku hawa si ijak kurung baru. Mata kelewat-lewat pasal pres kekalan segai pajai. Gena belah ku. Tinggal je hana, yang penting nak hana ke katanya warna pu. Tapi uronyo katanya, sudah berapa kali Ramadan lewat badum bak sirup kadro bak mak tu. Padum ga ura raya padum naga terus si megang tuku walaupun hanya setengah kilo. Cukup mengharga adama. Urang si kaya tuku atana cukup mulia tuku ada yum serta ribe baje. Padahal orang hati gubla gura ler tuh tuku tua. Pernahkah kita membayangkannya? Oh hati teleponnya orang raya nawanya. Lalu luar kenapa? Tipton tak tejit pegah kenapa? Tapi orang si tanya hantam pernah pegah bak tanya kenapa? Luh dalam rumah tangga semakin hari semakin lupa kepada ibunda katanya. Cobalah tanya tamat jaroma. Lebih-lebih hari raya ini ke depan. Kita cium tangannya dukung tua.
Baik tengku belah jara mak, tengku laki maaf. Mudah-mudahan katanya yang menjadi hamba-hamba, menjadi anak-anak yang digasih oleh Allah. Karena ridha Allah terletak kepada ridha mak dengan ayah. Murka Allah terletak dengan murka kedua orang tua tadi. Maka urang malam tak melaki Allah, ya Allah, Nabi ya Allah, kamu yang berkayam, kamu nak ba mak dengan ayah ke tanah suci ya Allah. Kamu nak berlemah mak Kaabah Baitullah. Kamu mengunjung makam Rasulullah dua dengan mak dengan ayah. Tapi dalam laki bergebi dan rezeki, mudah rezeki. InsyaAllah bisa kita hantarkan ibunda dan ayahanda ke tanah suci. Tapi menyauronya tunggu bertuah mak dengan ayah mungkin sudah kembali kepada Allah. Di kalang tunggu-tunggu masukkan, sisipkan namanya di dalam sedekah katanya. Sisipkan namanya di dalam bacaan Quran katanya. Sisipkan namanya di dalam segala bentuk kebaikan-kebaikan yang katanya pegot. Kunjungi makrabahnya sekali-kali, berikan salam. Karena jikalau hari ini saya yakin pemuda-pemuda katanya tengku-tengku yang hadir Pak Subuh yang mulia ya, hari ini mungkin mak dengan ayah yang sedang tersenyum melihat anak-anaknya yang sangat taat kepada Allah. Anak-anak yang selalu berdoa dengan Allah maghfir lana. Maka yang katanya dapat melihat mungkin tersenyum mak dengan ayah. Tapi pakiban mak ayah katanya hana tak ibadat kepada Allah. Sampai-sampai kesebut oleh malaikat, tulang rusuk dan kanannya bersatu watai kesepit, gepeluk dengan pelukan murka oleh kuburan katanya. Sedih dan hukum tua. Maka daripadanya marilah kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang dapat membanggakan, menyenangkan hati ibunda dan ayahanda katanya. Jangan menjadi anak-anak yang durhaka, melawan mak dengan ayah. Jelah anak tu. Wadah singgah mak dengan ayah. Hana le saja. Hana pat le tak mengadu. Hana pat le tak pegahai. Maka selama masih hidup, berikanlah sifat-sifat yang baik yang dapat menyejukkan hati ibu dan ayah katanya. Maka dino lelaki wadah 5 minit dia tak istighfar, tak bayangkan wajah mak dan ayah dia. Kita mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan di subuh yang mulia ini, mak dan ayah kita kirim makanan daripada syurga, lebih pakaian daripada syurga di dalam kubur. Lelaki kesediaan tuku Habibullah membantu istighfar 5 menit. Dia bayangkan wajah mak dan ayah dan lelaki ampun ba Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kami lagi ilaud ya Allah. Yang belum surut lain kadeka. Ya Allah, begitu banyak dosa kami tapi Engkau begitu sayang kepada kami ya Allah. Mata kami selalu melihat kepada yang haram ya Allah. Jangankan Engkau kaburkan, Engkau butakan ya Allah. Engkau begitu sayang kepada kami. Begitu juga tangan dan kaki kami yang melangkah kepada tempat yang haram ya Allah. Tapi tidak Engkau lumpuhkan tangan dan kaki kami
yang panjang di dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Sayangi ya Allah mak kamu, begitu juga ayah kamu ya Allah, yang siang malam mencari rezeki untuk kami, kadang-kadang ibadat tinggal ya Allah. Hari ini orang tua kami sudah tua ya Allah, dengan sakit-sakitan ya Allah. Lebih kekuatan di dalam taat kepada Engkau ya Allah. Dan beri ampunan kepada mak dan ayah kamu ya Allah. Nebus selamat iman kamu, iman mak dan ayah kamu ya Allah. Nebus mati kamu dalam iman, dalam kalimah la ilaha illallah ya Allah. Jadikan kami yang hamba-hamba rono ya Allah. Benar aku kamu yang hamba rono ya Allah. Ya Rasulullah, benar aku kamu yang umat rono ya Rasul. Nabi kamu yang anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang saleha, anak-anak yang berbakti kepada mak dan ayah. Dah ampun ya Allah dosa kamu. Dah ampun ya Allah dosa mak dan ayah kamu. Allah minal khataya astaghfirullah. Astaghfirullah minal. Penawatnya yang sangat singkat, mudah-mudahan Allah berkabul segala bentuk hajat kita, berbagi sapat kita dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang dan lebih dan Tuhan sangat meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi